Baik, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai soal-soal yang berkaitan dengan sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong satu garis lurus yang lain. Nah, kita akan mulai dengan beberapa soal contoh dan sekaligus untuk latihan. Contoh 1, bila diberikan soal seperti ini, ada garis menyilang, kemudian diketahui sudut 50 derajat di satu sudutnya, berapakah nilai sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Nah, tentu kita menggunakan beberapa sifat yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk menentukan sudut X, kita boleh menggunakan garis lurus. Ini sudah ada 50, berarti masih kurang 130 derajat. Karena garis lurus jumlah sudutnya 50 ditambah 130, 180 derajat. Untuk menentukan sudut Y, ini namanya bertolak belakang. Ingat, bertolak belakang berarti sudutnya sama besar. Sudut Y dengan sudut 50 sama besar. Bagaimana menentukan besar sudut Z? Kembali bisa menggunakan sudut X bertolak belakang dengan Z, atau sudut Y ditambah sudut Z menjadi 180. Gampang ya? Ini 130 derajat. Jadi X 130 derajat, Y 50 derajat, Z 130 derajat. Oke, mudah. Berikutnya, nah, contoh seperti ini, ada dua garis biru sejajar dipotong oleh dua garis merah yang sejajar pula. Diketahui salah satu sudutnya 80 derajat. Diminta menentukan besar sudut X, Y, Z. Ini hanya contoh X, Y, Z. Bisa saja dicari di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Nah, untuk sudut X ini menggunakan sudut sehadap. Nah, besarnya berapa? Besarnya 80 derajat. Oke. Mau mencari sudut Z dulu juga boleh. Sudut Z ini harus tahu ini berseberangan. Berseberangan sudutnya berapa? Jumlahnya sudutnya sama besar, 80 derajat. Nah, sekarang sudut Y. Sudut Y ini dengan sudut X namanya sepihak. Nah, kalau sepihak, masih ingat sifatnya jumlah sudut-sudutnya menjadi 180. Kalau di sini 80 derajat, berarti di sini tinggal 100. Ya. Oke. Berikut. Ada satu segitiga. Segitiganya sembarang. Ada garis melintang merah, ini sejajar dengan alasnya atau salah satu sisi segitiga. Lalu diketahui satu sudutnya 80, 60 derajat. Ada dua. Berapa sudut di sini, dan di sini? Bisa saja dicari di sini, atau di sini, bisa saja. Oke, sekarang untuk contoh yang ini, bagaimana untuk mencari nilai sudut X? Nah, tentu kita menggunakan jumlah sudut dalam segitiga ini 180 derajat. Jumlahnya ini tambah ini 180 derajat. Kalau 80 dengan 60 sudah 140 derajat. Masih kurang berapa? Oh, masih kurang 40 derajat. Dari mana? 180 derajat dikurangi 80 derajat dikurangi 60 derajat. Itu ya, ini asalnya.
180 derajat ini sudut segitiga. Oke, sudut X sudah ketemu 40 derajat. Bagaimana dengan sudut Y? Bagaimana dengan sudut Z? Lihat saja, ini dan ini sepihak. Nah, kalau sudutnya yang 180, ini tentu sudah tahu, ini 100 derajat. Oke, sudut Z dengan sudut X juga sepihak. Kalau ini 40 derajat, ini berarti 140 derajat. Gitu ya. Terakhir, saya punya sudut semacam ini. Ini ada dua garis lurus sejajar, lalu ada garis yang terbentuk seperti ini bertemu di satu titik ini. Kalau ini 55, ini 30 misalnya. Berapakah sudut X ini? Sudut di sini. Bagaimana kita menentukannya? Cukup dengan menarik satu garis bantu yang sejajar dengan dua garis yang lain. Oke ya, ini dibuat sejajar 3 garis ini ya, sehingga kita bisa menentukan masing-masing besar sudut atas dan bawah di sini. Menggunakan apa? Menggunakan sifat berseberangan. 55 ini berseberangan 55 juga. 30 berseberangan dengan 30. Nah, kalau begitu X nilainya 55 derajat ditambah 30 derajat 85 derajat. Semoga bisa menambah kejelasan untuk materi sudut ini. Terima kasih, selamat belajar.